Di tengah ramainya perbincangan publik soal poligami yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Umi Pipik akhirnya angkat suara memberikan pandangannya. Umi Pipik menekankan bahwa poligami memang memiliki dasar dalam Al-Quran, namun tidak boleh dipahami secara serampangan. Ia mengingatkan bahwa kebolehan tersebut bukanlah kewajiban, melainkan jalan yang memiliki tujuan dan syarat yang sangat berat. Poligami menurutnya hadir sebagai upaya menjauhkan laki-laki dari perbuatan zina, bukan untuk memuaskan keinginan pribadi tanpa tanggung jawab dan pemahaman yang utuh. Lebih jauh, Umi Pipik menyoroti syarat keadilan yang menjadi inti dari poligami. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian materi, tetapi juga menyangkut perasaan dan psikologis semua pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa hukum agama tidak boleh dijadikan tameng untuk melegitimasi tindakan yang justru melukai perempuan lain. Umi Pipik juga mengingatkan bahwa selain hukum agama, masyarakat Indonesia hidup dalam sistem hukum negara yang mengatur perkawinan, sehingga setiap keputusan harus dipikirkan matang, berilmu, dan bertanggung jawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Merasa paling dicintai sama suami orang, merasa paling disayangi sama suami orang. Suami orang itu nggak tolol dan nggak bodoh untuk ninggalin istrinya demi gundik murahan yang celut sana sini. Itu nggak tolol ya. Dia cuman mau dapat gratisan, makanya dia pura-pura sayang, pura-pura cinta. Itu karena dia kepengin ngerasain yang namanya gratisan, nggak perlu bayar. Jadi kalian para gundik nggak usah terlalu merasa so sweet ya. Waktu aku ngedukasi tentang poligami tuh, dia langsung bereaksi. Apa tuh reaksinya? Aku bakal berubah bang, aku janji aku bakal berubah. Aku akan bakal berubah menjadi lebih baik. Cuman denger reaksi kayak gitu dalam hatiku kayak, aduh udah nikah beneran lagi. No! Ini ada lagi. Kondisinya kan Iyanya itu tidak tahu kalau saya sudah menikah. Dan saya juga tidak ada kepentingan untuk menjelaskan. Itu udah bagus malah nol lawat tahan 7 tahun. Netizennya aja beberapa detik itu. Kalau kamu mau gendeng sendiri nol. Ya, wong kok iso nih? Kok iso kendiri sama persis karo wong edan terus dalan kae lho. Ngomong jebas-jebus gak dipikir. Kamu berarti ora anten lho adegan ngaung-ngaung kok ndak menyanyikan status tuh lho. Sing wedoke ya ngono. Padha wae. Aku mau hidup tenang ning kupingku gatel. Piye iki? Piye? Gara-gara kuwi no. Jangan suka ngatain gundik-gundik, Mbak. Dia tuh bukan gundik. Dia tuh udah nikah siri sama suamimu. Apa? Sudah nikah siri? Mau nikah siri, mau nikah singkong, mau nikah bayam, mau nikah katu, itu urusan dia, bukan urusan aku. Selagi dia dinikahi dengan cara yang haram, karena lewat jalur perselingkuhan dan menyakiti anak istrinya dengan sengaja, itu bukan halal. Dia akan tetap menjadi dosa. Kenapa? Karena dia dengan sengaja menzolimi anak dan istrinya. Jadi kamu gak usah bela-bela si gundik. Gak perlu kamu kayak gini. Dia udah ngandalin, dia udah dinikahin. Dia udah dinikahin siri. Itu sah di mata agama. Apa kamu tahu? Betul, pernikahannya itu tetap sah, tapi dia tetap berdosa karena udah menyakiti anak dan istrinya di rumah, menghancurkan mental anak dan istrinya, merebut kebahagiaan anak dan istrinya. Selagi anak dan istrinya tidak mau memaafkan kamu gundik, sampai mati itu akan jadi kesusahan dan kesulitanmu dan keturunanmu gundik. Jadi gak usah berdalil, aku sudah nikah, aku sudah dinikahin siri. Nggak mempan. Yang namanya hukum tabur tuai itu akan selalu ada sampai kapanpun. Apalagi kalau istrinya tidak ikhlas sama sekali. Apa yang kamu makan dari hasil suami orang dan istrinya tidak mengikhlaskan, hati-hati ya.
Insanul Fahmi akhirnya disentil oleh Prilly Latukonsina. Kalian sudah nonton belum? Saat Prilly memberikan kritikan terhadap Insanul Fahmi karena menjadikan agama dalil poligami itu sebagai tameng pembenaran perselingkuhannya dengan mengatakan emang dia nabi. Apa yang disampaikan oleh Prilly itu benar, bahwa kita tidak menafikan adanya poligami, tapi yang harus dipahami adalah note-nya, catatan definisi dan syarat-syarat poligami itu juga harus ditahu. Yang harus diketahui, sebelum Islam datang, laki-laki dan raja-raja di zaman pra-Islam itu memiliki banyak istri. Praktik poligami itu sudah dikenal luas di banyak peradaban kuno, di Mesopotamia, Persia kuno, India kuno, tradisi Yahudi dan Nasrani itu udah mengenal praktik poligami. Artinya banyak istri waktu itu. Nah, dengan kultur seperti itu, Islam datang untuk mereformasi dan membatasi. Yang tadinya kultur sebelum Islam datang, satu laki-laki itu memiliki puluhan istri. Setelah Islam datang, dibatasi menjadi 4 istri saja. Jadi Islam memperkenalkan poligami itu dengan definisi pembatasan, bukan penambahan. Sekali lagi, bukan penambahan. Lalu kenapa saya mengatakan membenarkan apa yang diucapkan oleh Prilly? Karena konsep poligami itu hanya bisa diaplikasikan oleh Nabi. Kenapa? Karena istri-istri Nabi di zaman dulu itu ridho, sebab mereka tahu Nabi berpoligami itu untuk kepentingan sosial, kepentingan politik, dan memberikan nafkah harta kepada janda-janda tua dan kepada janda yang suaminya meninggal saat perang. Kepentingan itu saja, nggak ada yang lain. Itu pun Rasulullah menikah lagi saat istri pertamanya Siti Khadijah wafat setelah mengarungi bahtera rumah tangga 25 tahun lamanya. Dan Rasulullah mampu bersikap adil. Para sahabat dan ulama klasik yang berpoligami hanya melakukannya dengan tujuan, cara, dan niat yang sesuai dengan konteks zamannya. Kematangan spiritual dan emosional mereka itu sudah tidak diragukan lagi. Namun di zaman sekarang konteksnya sangat berbeda. Laki-laki di zaman sekarang spiritual, pemahaman agama, dan kematangan emosionalnya itu rendah. Makanya di akhir surah An-Nisa ayat 3 ditegaskan, jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 129 disebutkan secara lebih tegas bahwa sesungguhnya laki-laki tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya terhadap istri-istrinya. Artinya dari dua ayat itu, para ulama memahami bahwa standar default Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami hanya pengecualian dengan syarat yang sangat ketat. Lalu bagaimana mungkin ada satu anomali yang punya cita-cita berkolaborasi dengan istri sah dan istri siri supaya bisa menjadi contoh untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia, di mana poligaminya diawali dengan selingkuh, diawali dengan kebohongan, dan diawali dan diakhiri dengan menyakiti istri pertama. Damn, itu bukan poligami. Poligami nggak kayak gitu. Ini komentar dari salah satu pendukung Insan Birohi juga istri sirihnya. Dia ini laki-laki. Ya, dia masuk di kolom komentar salah satu video saya dan meninggalkan komentar semacam ini. Dan setelah saya cek, ternyata bukan saya saja yang disamperin. Ada beberapa konten kreator yang membahas tentang Insan Birohi juga istri sirihnya ini yang disamperin sama dia. Hei, kamu yang berkomentar, apa yang kamu katakan? Saya bukan pemegang kunci surga. Jangankan saya yang tidak pernah mengikuti kajian dengan suami-suami orang yang mengaku sudah talak istri mereka sebanyak 125 kali. Kamu sendiri, juga kedua orang yang kau dukung itu yang setiap harinya mengikuti kajian sampai pada akhirnya menikah secara sembunyi-sembunyi seperti orang yang sedang bermain petak umpet dan berlanjut pada permainan kuda lumping selama 2 jam. Tidak memegang kunci surga karena kita sama-sama bukan malaikat Ridwan, ya. Itu pertama. Dan kedua, ingin saya beri penjelasan buat kamu. Kamu bilang jangan sibuk mengurus aib orang. Orang di dalam permasalahan ini berbeda, bro, ya. Dia bukan orang biasa. Dia public figure. Public figure itu harus siap berada dalam pengawasan orang banyak. Bahkan seorang public figure itu terkadang kehidupan pribadi mereka itu tidak menjadi hak milik sendiri. Karena itulah seorang public figure berkewajiban untuk menjaga moral juga nilai sosial. Oke, paham ya sampai di sini? Karena kehidupan seorang public figure itu tidak bisa terlepas dari pengawasan orang banyak atau pengawasan publik, sehingga mereka berkewajiban untuk menjaga moral juga nilai sosial. Oke, sudah saya ulangi, paham kan? Kalau mau dipuji, harusnya bisa menunjukkan nilai-nilai positif. Tapi kalau moral dan nilai sosial tidak bisa dijaga, berarti harus siap dong mendapatkan sanksi sosial. Jadi cara mainnya memang seperti itu. Kalau menurut Insan Birohi, ya, cara main, ingat cara main. Saya ulangi lagi, seorang public figure kalau mau dipuji itu harus bisa memberikan nilai-nilai positif, oke? Tapi kalau seorang public figure tidak bisa menjaga moral juga nilai sosial, berarti harus siap menerima sanksi sosial. Sanksi sosial itu seperti apa? Yaitu kritikan orang banyak, ya,
masukan, dan juga hujatan. Seharusnya ya, kalau tidak mau aib mereka itu menjadi pembahasan publik, harusnya pandai-pandai untuk ditutupi. Oke? Seperti yang tadi saya bilang, harus jaga moral, juga nilai sosial. Jadi kalau mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang memalukan, harusnya ditutup dengan rapat. Kalau sampai tercium itu berarti kecolongan, ya enggak sih? Dan tidak bisa menyalahkan netizen. Seperti yang dikatakan ibunya Virgon, mengapa mereka tidak melakukan itu di hotel? Kenapa harus di rumah? Itu rumah anak-anak. Putra saya menyerahkan rumah itu untuk anak-anaknya. Kenapa mereka melakukan itu di sana? Berarti mereka tidak menghargai keberadaan cucu-cucu saya. Dan kalau mereka melakukan hal itu di hotel, sudah pasti ya, tidak ada rekaman CCTV yang tersebar luas seperti sekarang ini. Jadi di sini siapa yang salah? Netizen hanyalah penikmat berita, sementara public figure, siap ataupun tidak, mereka akan selalu berada dalam pantauan orang banyak. Dan apapun tentang mereka akan menjadi konsumsi publik. Jadi seperti itu ya Bung. Ya, terus kalau kamu memang tidak menyukai pembahasan saya, tidak suka mendengar apa yang saya bicarakan di video-video saya, itu bukan satu masalah kan? Tinggal di skip aja, dilewati saja, beres. Oke?